Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini di Masjid Darul Ulum ini di sholat Jumat siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah tunduk dan patuh pada ajarannya itu agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dapat berjamaah masuk dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, DKM Darul Ulum akan melaporkan terkait keuangan Masjid Darul Ulum per Jumat 12 Februari 2021. Saldo per tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp3.731.800. Pengeluaran per 12 Februari 2021 adalah sebesar Rp949.500, sehingga saldo untuk DKM Darul Ulum per 12 Februari 2021 sebesar Rp2.782.200. Alhamdulillah. Semoga ini semua menjadi amal untuk kita semua dan akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya yang bertugas sebagai khotbah dan imam Jumat pada siang hari ini yaitu Bapak Ustadz Thahirin Sanmihalja MPDI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita semua. Dan yang bertugas sebagai muazin Jumat pada siang hari ini yaitu Imawan Dede Miftah Fauzi. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mengingatkan kembali kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatannya dan menggunakan prokesnya sesuai dengan protokol kesehatan Masjid Darul Ulum agar kita semua terjaga kesehatannya. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Lalu untuk informasi tambahan, Masjid Darul Ulum terhitung dari 12 Februari 2021 membuka rekening dan perbantuan untuk siang hari ini, yaitu untuk membuka sodakoh ya, untuk dibuka karena keadaan masjid juga sudah mulai membuka untuk masyarakat umum. Maka kami mempersilahkan kepada para jamaah apabila ingin menyumbangkan, maka kami mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia yang terbaru yaitu atas nama Masjid Darul Ulum 71260600712, dan itu akan menjadi salah satu jalan bagi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama berjamaah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya baru saja kemarin kita menjalankan salat Jumat. Saya khotib juga rasanya baru kemarin masih ingat turun dari mimbar Jumat yang lalu. Tidak terasa hari ini sudah Jumat lagi. Baru kemarin rasanya kita diingatkan oleh
khatib, dan barangkali di antara kita masih ingat sekali apa yang disampaikan oleh khatib. Kita senantiasa diingatkan untuk mempertahankan ketakwaan kita, kebaikan-kebaikan kita, dan senantiasa menambahkan, juga memperbaiki apa yang kurang, apa yang tidak baik. Baru kemarin rasanya kita dinasehati seperti itu. Di antara kita barangkali belum sempat untuk melaksanakan apa yang diingatkan oleh khatib, belum sempat memperbaiki, bahkan barangkali di antara kita tidak mampu mempertahankan apa yang sudah baik. Amaliyah kita, fardu kita, sunnah kita, jangan-jangan 1 minggu ini, dari Jumat ketemu Jumat, tidak bertambah, bahkan tidak mampu mempertahankan. Belum sempat juga barangkali kita memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Hari ini, Jumat ini, kita bertemu lagi dengan Jumat, dan sama-sama kita diingatkan kembali. Untuk marilah sama-sama kita menengok kepada diri kita, sebanyak apa amal baik kita, apa kekurangan kita, apa yang sudah baik dan harus dipertahankan. Insya Allah Jumat ini kita akan mengingat, dan kita tidak akan kerugian lagi ketemu Jumat yang akan datang. Pada saat khatib naik ke mimbar ini, kita dapat menjawab peringatan khatib bahwa saya telah melaksanakan apa yang diwasiatkan khatib pada Jumat yang lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era modern ini begitu mudahnya kita bepergian kemana-mana. Bahkan kita tidak tahu jalan sekalipun, ya, kita berani untuk pergi kemana-mana. Sebab apa? Sebab ada Google Map. Ada Google Map yang siap untuk memandu kita kemanapun kita pergi. Cukup kita untuk mendownloadnya dengan gratis, kita pasang di HP kita, kemudian kita pasang tuh sepanjang perjalanan kita, dia akan mengarahkan ke tujuan yang kita kehendaki. Belok kanan, belok kiri, lurus, 50 kilometer lagi, sekian kilometer lagi, ya. Bahkan di depan ada kemacetan dan seterusnya. Jamaah sekalian, begitu enaknya perjalanan kita dipandu sedemikian rupa. Dipandu. Barangkali sekali, 2 kali kita salah belokan, ya. Tapi kita tidak risau, tidak khawatir, karena kita bisa kemudian mengakurkan map kembali dan kita akan menemukan arah yang seharusnya. Senang sekali kita dalam perjalanan. Ada yang memandu, tidak perlu bertanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tapi Google Map ini tidak bisa memandu kita ke arah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang diridhoi Allah dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah, kita tidak bisa nanya pada Google Map. Kita punya utang, ingin menyelesaikan utang itu, ya. Kita pencet itu Google Map, kemana saya harus berjalan untuk mendapatkan pinjaman, Google Map tidak bisa menjawab. Kalau Google Map itu kita pencet ke arah kemaksiatan, maka Google Map itu juga akan diam. Dia tidak akan memperingatkan, hai, ini jalan menuju kemaksiatan, belok kanan. Tidak ada. Bagaimanapun itu canggihnya alat teknologi, belum mampu. Mungkin barangkali kita bolehlah bermimpi, ya. Bolehlah berimajinasi. Satu saat mungkin barangkali
Mudah-mudahan ada aplikasi semacam Google Map, tapi diciptakan oleh seorang muslim. Kalau kita pasang, dia akan bisa memperingatkan kita mana yang boleh menurut Allah, mana yang enggak. Wah, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Google Map terbaru ini ditemukan, ya, mudah-mudahan akan mengingatkan kita, ya paling enggak sekali satu Jumat kita sudah diingatkan oleh para khatib. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu enaknya, begitu mudahnya, jikalau hidup ini ada yang mengingatkan seperti itu, ada yang mengarahkan kita, kemana kaki ini hendak melangkah, kemana tangan ini, apa yang mesti saya lihat, dan mana yang tidak boleh dilihat. Ya, saya harus ngomong apa dan mana yang nggak penting saya ngomong. Saya harus melihat apa dan mana yang nggak perlu saya lihat. Seandainya ada pengingat seperti itu, ada alarm yang terpasang dalam diri kita, ya, termasukkan ke dalam pikiran kita, ya, seperti itu dipandu, itu luar biasa hidup ini. Orang-orang Barat, orang-orang para ilmuwan, ya, dengan ilmu pengetahuannya mencari-cari rumus. Begitu rumitnya dia melakukan penelitian, sementara kita sudah punya alat yang memandu hidup kita. Betapa mudah dan enaknya hidup ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar baiknya, ya, kabar baiknya ternyata ada. Ternyata bisa. Bukan saya yang bicara, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi itu kita tahu dia tingkatannya di bawah Al-Qur'an, ya. Dia pesan dari Allah langsung, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man adani waliyan faqad adzantu bil harbi." Barang siapa, kata Nabi, memusuhi kekasihku, ya, kekasihku Allah, ya, maka saya proklamirkan bahwa saya adalah musuhnya, kata Allah, ya. Dalam hadis qudsi ini ada orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan dalam hadis ini, wali ini bukanlah seperti Wali Songo dalam kisah-kisah yang luar biasa itu, ya, yang sangat sulit kita capai, tapi di antara kita ini adalah bisa menjadi wali-wali Allah sejauh sekadar kita, ya. Jadi, kecintaan Allah kepada kita adalah sekadar amaliyah kita. Ada yang sangat dikasihi, ada yang kadarnya lebih rendah lagi, ada yang lebih rendah lagi, dan nauzubillah barangkali ada yang dimurkai, nauzubillah, subhanallah. Barang siapa yang dikasihi oleh Allah, maka Allah tampil ke muka untuk membela orang ini. Faqad adzantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Nah, ini sudah mulai Allah menjelaskan dalam hadis qudsi ini bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan membela kita di dalam kehidupan ini. Caranya adalah pertama, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Orang ini, ya, mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang fardu. Jadi tidak ada yang dicintai oleh Allah untuk kemudian seorang hamba ini datang kepada Allah. Yang pertama, tingkatan pertama adalah dengan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki amaliyah fardu. Salat kita. Ini adalah cara untuk kita berkomunikasi kepada Allah. Kalau kita ibaratkan ini adalah sebuah aplikasi, salat ini adalah cara untuk kita mendownload panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memasang panduan itu di dalam diri kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan jika seorang hamba ini menambahkan an-nawafil, ya,
menambahkan yang sunnah, nah ini sudah mulai. Ya. Ditambahkan dia dari yang fardu, ditambahkan sunnah. Ditambahkan barangkali rawatibnya, ditambahkan sholat malamnya, ditambahkan sholat duhanya, dan seterusnya. Hatta uhibbahu, sehingga saya Allah, ya, dalam hadis qudsi ini, akan mencintai hamba ini. Saudara sekalian dirahmati Allah, apa yang terjadi jika seorang hamba ini sudah dicintai oleh Allah? Faidza ahbabtuhu, dan ketika saya telah mencintai hamba ini, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, saya akan menjadi pendengarannya. Ya, kata Allah, kuntu sam'ahu, saya akan menjadi pendengarannya, allazi yasma'u bihi, yang hamba ini akan mendengarkan dengan petunjukku. Oke ya. Jadi Allah akan memandu pendengaran, ya. Jadi Allah akan memperingatkan, ada alarm dalam pendengaran kita. Mana yang mestinya kita dengarkan, mana yang tidak, akan terpandu di sana. Wa basarahu allazi yubsir bihi, dan saya akan menjadi penglihatannya, yang denganku hamba ini akan melihat sesuatu. Jadi pandangan kita ini sudah bukan sembarang pandangan, tapi dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya akan menjadi tangannya yang denganku, dengan pertolonganku, dengan bimbinganku, orang ini akan menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya yang dengan petunjukku kemana dia akan melangkah, saya akan mengarahkan orang ini. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan seandainya hamba yang seperti ini mohon sesuatu padaku, la'u'tiyannahu, pasti saya akan kasih. Wala in ista'adzani, dan seandainya hamba ini minta pertolongan kepadaku, la'u'idzannahu, pasti saya akan tolong. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, bahwa ketika seorang hamba sudah konsisten, komitmen untuk menjalankan yang sunnah dengan baik, kita sholat menghadap Allah, mohon kepada Allah, bertakarub kepada Allah, ya, mempertemukan jiwa ini dengan Allah, kemudian hamba ini menambahkan sunnah, ya, tentu saja kita akan step by step, sekadar kemampuan kita, ya, kita tingkatkan secara konsisten, maka Allah akan mencintai hamba ini, mencintai orang ini. Saudara sekalian, barangkali kita pernah melihat, ya, seorang hamba Allah yang menurut kita mungkin aneh, ya, mungkin di rumah saja, ya, tidak kemana-mana, tapi dari mana-mana orang datang, gitu ya. Hamba Allah dari mana-mana datang kepadanya. Seolah-olah apa-apa diantar kepadanya, ya. Kenapa bisa demikian? Karena begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita tidak membayangkan yang begitu luar biasanya sehingga kita punya amaliyah yang seperti guru-guru kita yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah, amal ibadahnya luar biasa. Tapi setidaknya kita bisa menambahkan satu ibadah, ya, yang kemudian kita, seberapapun kita membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sehingga seberapapun besarnya Allah hadir di dalam kehidupan kita, memandu kita, ya, mengarahkan kita. Kemana kita harus melangkah, ya, apa yang harus kita lihat, untuk apa tangan ini digunakan, menurut Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Allah akan membimbing secara otomatis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan menjadi pengingat bagi khatib sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala.
wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika ilahi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa rahmakum rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit informasi tambahan untuk jamaah Jumat siang hari ini di Masjid Darul Ulum. DKM Darul Ulum membuka konsultasi hukum secara gratis dengan Bapak Subali MH. Nomor dan informasi lanjutannya ada di ujung pintu di sana. Silakan Bapak-bapak jemaah apabila ada permasalahan hukum atau ingin melakukan konsultasi hukum, Masjid Darul Ulum membuka link secara gratis. Nomornya ada di ujung pintu. Juga bapak-bapak bila ada permasalahan keluarga atau ingin melakukan konseling juga secara gratis, ada juga kontaknya di sana di ujung pintu. Silakan nanti bapak-bapak untuk berkoordinasi dan bisa melakukannya secara gratis. Itu saja informasi tambahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.